Kenapa granit? Itu apa? Share screen. Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suara saya jelas, gambarnya jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, gambarnya juga jelas, Kapten. Jelas. Oke, malam juga Pak. Sip. Cerah banget ya hari ini. Oke. Tadi apa ya? Oh, soal sentimen pasar ya. Bentar ya, saya buka itu dulu suara factory. Baru on saya. Ini kalau lihat ini di Aussie juga nggak ada data. Kayaknya nggak ada data yang seru ya, cuma ini datanya main. Bukan, iya ini nggak ada data udah. Besok Rabu, oh ini servis PMI Euro, Jerman, UK, Kanada, udah nggak masih nggak banyak data. Jadi kita boleh bilang tradingnya masih pakai fokusnya lebih ke faktor teknikal ya. Breakout dia barusan saya nggak lihat nih. Oke, terus tadi ada. Jadi saya juga penasaran Pak tadi apakah sekarang kalau inflasi naik, goldnya naik, terus data bagus, goldnya naik gitu. Kalau normalnya tuh kan si gold ini ya. Nah ini kita mungkin bicara kayak sentimen. Untuk bicara sentimen versi saya nih ya, kita tuh kan harus mengelompokkan pasar dulu nih. Pasarnya harus kita kelompokkan. Pakai PowerPoint aja kali ya. Ini mana bagus? Saya buka PowerPoint. Sebenarnya masalah sentimen itu kita mau tahu ya. Kalau menurut pendapat saya, ini kita mau tahu ya aliran duit itu lagi fokusnya kemana. Pasar tuh orang-orang yang menjauh di sana tuh, yang sering ngerjain kita itu lagi melarikan uangnya kemana. Ini tadi saya gabungkan antara inflasinya Amerika nih dengan gold. Goldnya yang justru yang panjang. Goldnya yang ini gold ya, dengan data inflasi. Nah, kelihatan kayak sepertinya pengamatan Pak Chandra ada benar nih Pak, lihat Pak. Saat inflasi mulai naik ya, di awal nih Pak di 2020. Mei 2020 ini yang fase pandemi. Inflasi turun semua ya. Jadi ini kalau ini sih dia start naik ini terutama kan oleh pandemi. Terus naik terus sampai akhirnya bikin hype ini. Di inflasinya sebenarnya secara umum ya secara global masih turun kan kita kena lockdown nih. Jadi kalau lihat sekilas di 2020 itu sepanjang pandemi kayaknya benar. Kalau bisa kerjain mereka keren Pak. Pengen. Nggak gitu juga kan. Tapi keren. Seringnya kan kita yang kerjain pasar. Sebenarnya bukan kita dikerjain pasar. Kita ngerjain diri kita sendiri sebenarnya dengan mengambil asumsi yang mencoba mendahului pasar. Karena begitu kita mencoba mendahului pasar.
banyak teori, memang teori-teori analitik gitu ya. Analitik itu kan mau yang kita pelajari, kemudian kita kan maunya tuh mendahului pasar gitu. Jadi kita seperti juga misalkan seperti kayak indikator yang cari kan ada leading indikator gitu ya, kayak indikator yang ngasih, yang bisa menampilkan ke arah depan gitu. Jadi bukan sebagian besar indikator kan itu ya, repaint. Pasti repaint lah. Jadi di awal itu kita itu harus pahami dulu ya. Menurut saya ini nggak ada saling menggurui ya. Bukan saya menggurui. Mungkin kita lebih tua, kalimatnya adalah saling menggurui, saling mengajari. Kita harus tahu dulu pasar dulu. Secara umum kan kita pada akhirnya gitu di masa milenial kalimatnya gitu ya sekarang. Kita akhirnya bisa bedakan pasar itu dalam beberapa kategori. Ada yang kita sering pakai ini forex ya. Forex. Ada kata pasarnya ini Kak. Tempat orang mutar duitnya gitu ya. Jadi ini tempat dia mutar duit. Kemudian juga yang selanjutnya ada di saham. Kemudian di komoditi ya. Komoditi. Bahasa Inggris ya, semuanya posisinya ini juga ini di komoditi ini ada gold, silver, oil. Sebenarnya ada lagi banyak gitu, tapi saya cuma masukin itu aja yang biasa kita lihat lah gitu ya. Kemudian ada lagi sekarang juga yang lagi tenar. Ini jadi kita kelompokkan nih tempat-tempat orang ngebuang duit, memutar uang, bukan ngebuang duit. Pasar utang. Ini sekarang lagi rame juga nih, kan ini juga kemudian yang sekarang nih lagi menggerakkan harga gitu ya. Ada satu lagi. Ini ke depan nih kayaknya. Ke depan nih, menurut saya ini ke depan. Semakin lama dia makin seru juga ini kripto. Tempat orang muter duitnya, tempat orang memindahkan uang. Kalau dulu yang dikenal itu dengan model tuh portofolio. Kalau di sekarang tuh pengertian portofolio bagaimana dia mengelola investasinya. Jadi kalau dulu tuh pengertiannya itu dia membagi uangnya ini, jadi si investor nih saya geser dulu. Biar muat gitu tempatnya. Mungkin ini sekarang yang lagi. Jadi si uangnya itu investor lah ya. Saya bilang investor ya. Spekulator lah ya. Spekulator kita. Investor, spekulator ada di sini. Nah, ini kemana dia akan letakkan uangnya gitu oleh satu kondisi. Si komoditas, khususnya gold. Biasanya ini untuk safe haven. Untuk lindung nilai. Jadi saya letakkan di sini. Dia biasa untuk safe haven. Yang di sini, di bagian yang ini, di bagian si safe haven ini. Jadi si pasar komoditi ini biasanya digunakan untuk yang safe haven. Pengertian safe haven itu untuk melindungi aset-asetnya.
dari yang resiko kehilangan dia akan pindah sini. Jadi di sini butuh kondisi unsecure. Jadi kalau ada kondisi tidak aman, lari ke sini. Jadi saat kondisi tidak aman, investor akan lebih banyak ya, fokus dia akan ke sini. Jadi saat dia lagi unsecure, dia si investor akan larinya ke sini. Gold ya. Jadi waktu yang pandemi kan, itu kan situasi atau insecure ya. Bahasa Inggrisnya kacau juga. Tidak aman gitu, kondisi tidak aman gitu. Keluar rumah kita takut ketularan COVID. Jadi nggak aman gitu ya. Jadi kemudian demand terhadap si safe haven-nya, kebutuhan untuk melindungi nilai aset itu akhirnya beralih ke gold, ke emas. Simpan ke emas. Emas kemudian langsung meledak sampai 2004 ya nggak? Harga tertinggi dia saat ini ya. Kalau ini kemudian ini kondisinya safe haven. Jadi kalau ada kondisi tidak aman lagi gitu. Nah, dulu kenapa dia jadi setara dengan inflasi? Karena inflasi itu menciptakan kondisi tidak aman. Inflasi itu dampaknya adalah menurunkan value of money. Jadi inflasi kan berarti kan harga barang naik. Harga barang naik, jadi misal yang awalnya kita dari 10.000 kita bisa dapat banyak barang, kemudian gara-gara harga barang naik, begitu nilai isi uang 10.000-nya cuma dapat barang lebih sedikit. Jadi nilai uangnya turun. Dan itu jadi sesuatu yang tidak nyaman dan tidak aman buat sebagian besar pelaku pasar gitu ya. Jadi kemudian dia pindahkan, jadi kemudian untuk melindungi nilai uang dari inflasi pindah ke emas. Jadi dulu gitu Pak. Dulu itu inflasi itu pasti akan dampaknya data inflasi yang terus naik ya. Ini pengertian inflasi yang naik itu di atas 2%. Kalau inflasi di bawah 2% itu belum tinggi. Inflasi di bawah 2% itu belum tinggi. Jadi kalau ada di 2% baru bilang tinggi. Nah, tinggi itu zaman dulu sebelum krisis ekonomi global dulu. Sebelum itu emas itu dijadikan sebagai sarana untuk melindungi nilai uang terhadap inflasi. Jadi begitu inflasinya naik, goldnya langsung naik. Nah, kemudian begitu pas di era setelah krisis moneter, si bank-bank sentral dunia itu menghadapi inflasi dengan satu kesepakatan semuanya sama langkahnya, yaitu menaikkan suku bunga. Nah, di sini si goldnya jadi kehilangan fungsi jadinya, yang awalnya untuk melindungi untuk yang baik sisi insecure, jadi enggak. 2019 ya, ini sambil terus ngelihat ya, kita bahas ini sambil waspada terhadap harga, cari duit gitu ya. Aduh, si euro ya, saya ngerasa ketinggalan euro. Oke, sebentar. Itu jadi, nah sekarang kalau inflasi sekarang naik, belum naik sih Pak. Sekarang inflasi ini masih rendah ya. Kalau saya mungkin yang paling gampang dan tentu pakai trading ekonomi. Karena nggak bisa, data itu kita nggak bisa bilang gold itu dipengaruhi oleh inflasinya Amerika saja gitu. Jadi kita mesti melihat banyak negara aja baru jalan gitu. Kita baru bilang inflasi secara global, kayak kenapa gold waktu itu turun ya dari mendekati 2000 itu dia berhenti naik. Itu terjadi gara-gara anehnya itu gara-gara inflasinya turun. Saya langsung ke indikator. Hujan turun semua. Kita ke yang inflasi deh. Tapi sesungguhnya gitu, pembahasan kayak gini tuh kurang efektif untuk pakai trading.
Kalau dulu ini jadi seru dibahas karena apa? Karena lebih ya trader zaman dulu itu kan tradingnya rada mid to long term ya. Faktor spread, faktor ini gila ya lasnya ngeri kali. Inflasinya ke bisa nge-shortnya nggak kan? Pakai Amerika. Oh ya bisa. Baru gitu bisa. Inflasi itu secara umum gini Pak. Saya pakai yang G20 aja kali ya. Loh baru gitu. Ini ketawanya saya nggak siap dengan materi ya. Tapi saya cuma mau ngasih gambaran aja Pak. Saya mau ngasih gambaran aja kalau saya nggak bilang iya gitu inflasi naik goldnya naik, data bagus goldnya naik. Saya nggak langsung bilang begitu. Jadi karena saya juga lagi mengamati itu gitu inflasi terhadap gold, terhadap forex gitu ya. Tapi yang perlu kita pahami itu pasar itu dinamis. Jadi kalau saja kita misalkan menggunakan teori yang ini khususnya fundamental, khususnya yang berbau fundamental itu berbau fundamental kalau masih megang pakai teori yang tahun-tahun di bawah 2000-an udah nggak kena sekarang. Menurut saya udah nggak kena sekarang. Pasar udah ada banyak perubahan dunia gitu. Coba sih inflasi buset. Deflasi ini kita lihat ke G20-nya. Tadi ada inflasi ketinggian tadi Venezuela plus 200 gila harga barang naiknya 200%. Mabuk itu. Nih Argentina 40% inflasinya, harga barangnya naiknya tuh sampai 40%. Itu nggak cepat beli barang tiba-tiba harga naiknya banyak banget. Nah di kondisi itu kemungkinan besar dan bikin goldnya jadi ini. Mungkin di sana itu emas mereka jadi tempat buat melindungi nilai. Jepang deflasi, Jepang, Swiss, Cina pun yang strong itu juga. Dan inflasi sekarang lagi rendah. Nah inflasi yang lagi rendah ini kan apa sih pengertian inflasi tinggi? Inflasi tinggi itu standar target inflasinya bank dunia Pak, bank besar itu rata-rata itu standar target inflasinya 2%. Artinya mereka akan lebih serius terhadap inflasi bila inflasi sudah berada di atas 2%. Jadi 2% itu dianggap tinggi. Kalau inflasi dari 2% tinggi kayak di Afrika, kemudian di Meksiko, di India tinggi 5%, Saudi Arabia juga tinggi ya 5%. Indonesia masih rendah 1,37%. Masih normal lah. Tapi target inflasi kita tuh kalau nggak salah BI itu pakai 4% atau 3 atau 4% kalau nggak salah. Jadi ini masih rendah, inflasi kita rendah. Nah di inflasi yang rendah, kalau mengikuti kayak apakah itu situasi yang insecure gitu ya? Kayaknya nggak juga ya. Kalau inflasi rendah kan harga barang kan nggak ini ya, nggak terlalu menyakitkan gitu ya. Jadi cenderung tidak akan menimbulkan demand terhadap gold. Bahkan kayak gini, Jepang, Amerika mana ya? Amerika cuma 1,7. Jadi ini belum menimbulkan demand terhadap gold. Jadi kalau menurut saya sekarang yang dicari ini kayak apa? Yang diperhatikan sekarang Amerika bisa nggak dia 2%? Kalau terjadi 2%, nah itu kita mesti lihat tuh goldnya gimana tuh. Kan mulai masuk fase inflasi tinggi gitu ya. Kemudian Kanada juga masih 1,1, ini masih rendah. Jadi data inflasi dia nih. Ini data inflasi, tiap kali data inflasi ini rilis nih, dan negara-negara ini di G20 kalau inflasinya rilis, kecuali Amerika tuh udah mulai mendekati ya. Kalau dia rilis ya cenderung orang nggak terlalu respon ya, karena ini masih rendah. Jadi belum akan menimbulkan demand berlebih terhadap gold. Maka goldnya
jadi masih punya peluang untuk bergerak turun. Jadi kalau ngeliat dari data itu, Pak. Tapi sekarang dia lagi naik. Kalau dia lagi naik, kita nge-buy lah. Nah, belakangan yang paling terlihat tuh data itu lebih berpengaruh ke sini, Pak. Trading itu kan berpasangan. Kalau ada yang dibeli, pasti ada yang dijual. Saat dia beli saham, semua uangnya dia belikan saham gitu. Ini kita bicara dalam format dia nggak pakai membagi uangnya ya. Dia nggak bagi. Misalkan ini kan ada 5 pasar ya. Oh, dibagi rata aja 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Itu nggak pakai gitu. Kita pikir dia tetap harus milih nih kemana gitu ya. Ya, Pak. Itu target dia, Pak. Asumsi mereka di akhir kuartal ini apa inflasinya bakal menyentuh ke 2%. Ini udah deket kan, emang udah 1,7%. Udah deket. Nah, sekarang goalnya naik nggak? Bisa jadi enggak. Kenapa? Karena di saat strategi masih sama gitu untuk melawan inflasi ini sekarang nih belum ada formula lain selain menggunakan suku bunga. Jadi saat inflasinya mulai naik, Amerika beneran nanti dia 2,4%, the Fed kemungkinan besar akan meninggalkan suku bunganya 0,25%. Suku bunga terendah dia sepanjang masa ini akan ditinggalkan. Jadi dia mungkin akan mulai fasenya tuh mulai high rate terus dia. Dia cut rate-nya gara-gara pandemi ya, gara-gara pandemi dia cut rate hingga 0,25% dia cut. Nah, kalau kemudian tahun ini mulai masuk di kuartal 1, kuartal 2-nya mulai inflasi itu udah mulai stabil di atas 2%, kemungkinan besar suku bunga akan kemudian dirubah, walaupun rencana mereka baru akan merubah suku bunga itu di tahun 2023 gitu ya. Jadi kemarin kemudian bikin goldnya kembali bergerak naik ya gara-gara pernyataan The Fed itu. Mereka baru akan berubah suku bunganya di 2023. Jadi sekarang tuh suku bunga masih rendah. Kalau suku bunga masih rendah, nggak jadi penghalang gitu untuk gold gitu. Justru kalau suku bunga rendah ngapain naruh ke deposito ya, pegang aja gold kan. Nah, belakangan juga nih sepanjang pandemi data itu lebih direspon oleh pasar saham. Jadi investor itu ada data dia lari ke sini. Data bagus ini langsung naik. Kalau ini naik, dia berarti dia lagi beli saham Amerika misalkan. Karena saya memperhatikan hanya yang Dow Jones Nasdaq gitu, jadi saat ada data bagus Dow Jones Nasdaq naik terbang deh. Saat Dow Jones Nasdaq naik itu artinya kan dia lagi buy saham, jual dolar kan, foreknya dolar jadi kelihatan melemah, jadi pound sterling euro terlihat naik. Nah, kemarin ini terkaitnya stimulus, pemerintah Amerika itu kan sekarang dia harus dapat dana 1,9 triliun US dollar ya, gara-gara dia menjanjikan warga negaranya mau kasih stimulus kan. Nah, dia janjikan itu utang pemerintah itu bond ya, tingkat bunganya lumayan tinggi 1,75%. Ini langsung juga ke sini deh. Saat dia masuk ke sini, ini harus dia jual semua, harus dia lepas semua. Maka si awalnya kalau sekarang sih udah tenang lagi pasarnya, nggak terlalu mikirin si bondnya lagi. Nah, di sini jadinya kita mau nggak mau harus agak jeli juga kita. Jadi yang kita sebenarnya sekarang 2021 trading makin rumit sebenarnya kalau kita ngeh dengan yang kayak gini. Karena tebakan kemana si investor akan buang dananya itu pilihannya sekarang ada 5. Ini aja si Bitcoin aja udah 800-an juta kan. Kemudian alah jadi lupa tuh Dojo Nasdaq. Oke deh, kita kesini dulu nih. Euro break high ya pasti Pak. Ketinggalan soalnya saya kalau udah tinggalin pas begitu deh. Saya pakai 1 deh. Bentar. Ini dia sih naik, ini polanya naik. Kalau kita lihat kita zoom. Oh, wih. Keren tuh di bawah gitu tadi.
Ini belum, pontnya belum. Pindah ke 5 menit. Ini pindah ke 15 aja deh. Pindah ke 15. Yang masih menarik kayaknya pont ini. Kalau pakai 2 garis ini dapat ya tadi ya. Lumayan ya pakai 2 garis dapat nih. Kayak 15. Oke. Sini. Ini. Oh, ini deket ya, berarti sini aja kita pakai. Terus di sini. Gini deh. Oke. Kemudian di goal. Bentar. Saya bikin yang ini dulu nih. Ini kita pakai model trading 2 garis ya untuk open marketnya. Ini sinyalnya benar tadi as. Ini kan dia open kan. Terus kita cari support resistennya. Yang terdekat ini. Terus di sini. Ya, tunggu aja ntar. Di Nasdaq. Ini juga. Oh, malah turun. Ini yang candle yang opennya ini. Nggak kita lihat ini ya. Support resistennya. Saya rasa supportnya ada di sini. Si resistennya ada di sini. Ntar tinggal lihat. Oke, gold. Saya pakai 15 nih. Hapus dulu semua tarikannya. Ini goldnya udah tinggi. Ini saya rasa di sini ya. Ini menit 44 ya. Menit 44 kayak kalau dia breakout nih. Badannya masih di atas high kayak gitu. Terus di sini. Oke, pendek-pendek aja ya. Ini juga menit 44 tapi ini belum kelihatan ya. Kalau lihat trennya ini masih trennya turun juga. Ini kayak koreksi. Di sini. Wah, ini sih tertinggal gitu ya. Udah tinggalin aja. Tunggu dia agak-agak turun dikit, tinggalkan dia. Berarti yang tersisa masih mungkin tuh kayaknya pound sterling ya. Pound sterling menit 44 deh kalau masih begini nih. Saya rasa saya mau ambil resiko aja. Buy di sini SL-nya terdekat di sini. Kayaknya cuma $10 aja sih. Gold. Nah, saya tunggu breakout. Menit 44. Dow Jones Nasdaq ini menit 39 nanti kita masuk. Belum masuk. Kita lagi. Ini 44, 10 menit lagi. Wih. Apa saja lah tarikan dari sini. Kalau di gambar-gambar tuh kalau kita biarkan nih, ini mungkin pakai A1 kali. Di atasnya tuh ada kolom 4 nih. Kalau kita pakai Fibonacci nih, kayaknya itu kan masih kita anggap koreksi aja ya. Kejauhan. Tadi di sekitar ini deh, jam 9 ya. Ya. Strong ya. Nah. Baru aja kelihatan kayak naik deh baik lagi. Itu kenapa saya cari di dekat-dekat closing time-nya ya. Jadi biar nggak dapat di high begini.
Ini berarti kalau masuk menit 39 dan bodinya tetap berada di atas ini resisten ini. Ini sih nge-sell nih. Nge-sell nih. Nasdaq nge-sell. Tapi ngeri. Agak-agak ngeri. Kenapa saya ngeri dengan Nasdaq nge-sell? Karena kalau saya lihat ininya, dia lagi kayak mau naik gitu ya, mau balik lagi gitu ke atas. Jadi kalau kita nge-sell kok rada-rada mendebarkan gitu. Nah, ini masuk lagi berarti belum. Terus, oke. Ini 44. Ya, saya ini ini 44. Kalau dia masih begitu, saya masih boleh lah kali ngebuy pon nih. Nggak unik sih hari ini. Oh iya. Ini tadi sebenarnya gaya doang nih. Terus komentar, oh ya oke. Karena nggak ada pandangan apa-apa, gaya aja. Soalnya dia itu Pak, dia itu kan yang apa? Kalau boleh bilang, nah kan bener nggak? Dia itu lagi mau balik lagi ke atas gitu. Kalau kemudian kita ngikutin yang ini, kita hajar ke atas juga rada-rada ngeri menurut saya gitu. Nah, ini bimbang dia. Kita tunggulah, tunggu sabar dulu. Iya tuh kan terbang deh Pak. Ini kadang kita belum masuk Pak. Tapi aja semua aja begitu masuk ngeklik buy ini, dia terbang. Menit 39 nih kayaknya dojon ya. 44 pound sterling. Euro udahlah, euro saya tinggal dulu deh. Soalnya boleh bilang kalau di time frame pendeknya pun kita boleh bilang ya rasanya ketinggalan. Jadi saya mau ke antara pon dengan dojon. Pon sih menit 44 ya. Dojon ini 39. Kalau dia masih tetap bertahan jadi candle bullish begitu dengan bodinya memotong si resistance level ini. Terus kalau nah ini dia masuk lagi nih. Nasdaq ya. Ya lebih seru sih Nasdaq nih. Kalau udah balik begitu kayaknya Nasdaq lebih seru 39, Pak. Tuh, kan dia kenceng. Ini equity saya sekarang nih, Pak. Coba deh, Pak ya. Resiko 100 ya, Pak. Resiko 100 nyerah gitu. Tuh, kenceng dia, Pak. Kalau Dow Jones nggak serunya ini lihat nih. Spreadnya nih. Si Nasdaq fluktuasinya yang serem. Ini menit 39 ya. Agak tengah. Pon menit 44. Engulfing nih. Ayo beranikan diri lah. Resikonya $100 saya. Saya ke Nasdaq. Kok nggak mau? Nah, persis di situ $100 persis itu lagi. Serem lah pokoknya. Nasdaq sih. Wah. TP basa-basi. TP kita punya TP yang basa-basi. Oke. Sudah Adil sih sebenarnya nih. Jangan pasang TP lah Kapten. Basa-basi Pak. Jadi kan pasarnya bingung. Biasa kan kalau kita tarik SL aja dia ke SL. Jadi kita pasang dua-duanya biar pasarnya bingung. Tapi tetap aja ini 10-22 sikat gitu. Kalau dia biru sikat. Nah ini mendebarkan nih. Aduh euronya kenceng Ini menit 44 saya mau masukin ke pon.
Sebenarnya kalau mau ngelawan Nasdaq sih harusnya Dow Jones nih, tapi ngeri. Gold apa gold? Goldnya butuh breakout nih menit 44. Ayolah Nasdaq. Mau disemangatin baru dia agak itu. Ayo Nasdaq. Come on. Oh, ujungnya balik. Goldnya kayaknya mau naik nih. Pon ya, menit 44. Saya mau buy pon di menit 44. Aduh, si Nasdaqnya begitu pula. Ada. Ngeri-ngeri sedap Nasdaqnya. SL-nya dekat. SL-nya di sini ya. Di sini nih, di support ini. 38171. Ayolah Nasdaq. Aduh, kalau nggak gini sedih. Serem. Menit 44. Oh, pantesan si Dojonya ngangkat ya. Oh, Dojonya ngangkat dia agak cepet kan jadi. Waduh. Ke Euro kayaknya udah nggak usah. Saya nggak mau ngejar Euro lagi. Ayolah Nasdaq. Masa kalah sama Dow Jones sih? Terus panas-panas ini kita panas-panas. Ayo Nasdaq. Nah, ayo. Ya, ayo. Kayak mesti punya MP3 yang lagu itu kali ya. Ayo itu ya. Yuk. Itu lagu SEA Games itu, Pak. Ya, Pak. Lagu SEA Games. Yo, ayo. Kalau trader tuh orang kayak stres banget. Nah. Menit 43, 44 saya siap-siap di phone. Dari output ada nih. Iya, ayo Nasdaq. Lah, ada TP-nya nih. Yang paling sebel dari Nasdaq apa? Kalau begitu kita keluar kita udahlah nggak sampai TP, bener sampai. Ini menit 44 saya ke pon. Kalau pon ya nggak terlalu mendebarkan kayaknya. Misalnya pendek nih. Pendek-pendeknya 38 juga ya. Ya, Nasdaq. Mulai. Oke. Nah, sip. Yang udah mau siap-siap keluar boleh. Ya, ponnya juga udah mulai membiru. Oke, sip. Ayo Nasdaq. Nah, mantap. Ayo lanjut. Kita keluar dulu lah ya Nasdaq ya. Nasdaq keluar. Ponnya $1 boleh lah. Yang penting ada lah, lumayan. Ternyata Nasdaqnya cuma dapat dikit. Alhamdulillah lah. Nah, ini sampai nih. KTP-nya nyampe nih. Segitu dulu. Tarik nafas dulu. Soalnya juga sebentar lagi zoomnya tuh